karuniamu. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan pada saat ini kami akan melakukan prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Ku berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir
kasih setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta umur hidup kita, dan sampai selama-lamanya kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Menerpa, ku tetap setia.
lepas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan Tuhan. Nah, kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya tetap cinta dan ku kami menyadari siapa diri kami di dalam Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang dicintai. Sebagai orang yang dicintai, lambaikan tangannya, lambaikan tangannya, lambaikan tangannya, dan katakan, saya dicintai. Kami percaya bahwa semua firman Tuhan, semua firman yang keluar dari mulut Tuhan, semua firman yang keluar dari mulut Tuhan, semua firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali pada sia-sia sebelum Dia mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Sampai habis hari ini berhubung dan agar kami dapat mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Wow, apa kabarmu? Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan depan belakang, you are loved. Katakan I am loved. Silakan duduk. Tes dari tadi. Tes. Tes. Nah, harus ini. Ya, kita kembali membuka firman Tuhan. Dan hari ini temanya adalah 3 bentuk kasih di dalam Alkitab. Next. Maka hari ini firman Tuhan yang dibawakan adalah dari Yesaya pasal 54 ayat 10. Berkata demikian, ya sama-sama. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripada hutan, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi saya. 3 bentuk kasih dalam Alkitab. Yang pertama adalah kasih Tuhan. Dia berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang. Ada sebuah lagu berkata begini, Gumangsamu yang syukur silakan teman. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mungkin kita
bisa nyanyi sebentar. Ya. Silakan yang pemain ditampilkan teks lagunya. Bersyukur, perhatikan kalimat. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kembali ke slide, bahwa dia berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, seperti lagu tadi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Dia berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dahsyat ya. Amin. Hari ini sadar biar kamu dicintai. Sadar orang yang dikasih itu engkau. Next. Maka dikatakan perjanjian damaiku tidak akan berubah. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan yang mengasihi saudara. Dikatakan tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Entah itu kejahatan, kebodohan, percabulan, ujian, tidak ada yang membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Katakan yes. Maka dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat yang ke 45 sampai ini jelek banget. Tes. Ya, dikatakan bisa next. Maka dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat 45 dikatakan mulai dari jam 12 kegelapan menjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ayat 46 kira-kira 3 jam berserulah Yesus apa?
dengan suara nyaring. The Bluetooth device is ready to pair. Ewi. Lama sahabat tani, itu bahasa Arab. Artinya Allah. Tuhanku mengapa engkau mengerjakan aku? Kenapa dia diingatku? Agar kamu dan aku tidak dibiarkan. Ibrani 13 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Bagian selanjutnya berkata, karena itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan kamu. Atau kalau dia dapat dilakukan manusia terhadap misalnya. Bahkan dia ditinggalkan supaya Ibrani 13 ayat 5 berkata, tadi aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Next. Maka kasih, 3 bentuk kasih dalam Alkitab. Yang pertama adalah kasih Tuhan atau kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, kasih manusia kepada Allah. Maka ini adalah ayat yang sering dengar. Bisa next. Nah, ini jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan dia berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dalam bahasa Yunani, next, sama, kasih, kata Yesus, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Oke, itu digabung. Kasih itu sama dengan jiwa, kasih plus jiwa, bisa diartikan segenap akal budi. Ini brain atau otak, pemikiran. Makanya di Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan akal plus budimu. Itu digabung. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia budimu disejajarkan akal plus budi. Kenapa? Jiwa. Jiwa yang mencakup hati, pikiran, perasaan. Jadi dengan kesimpulan bahwa keseluruhan hidupmu adalah milik Tuhan. Katakan amin. Kurang ngantuk ya? Katakan amin. Iya. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, berkata apa? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Tidak bisa Tuhan ikatkan diri pada Tuhan, tidak satu roh, tidak bisa. Nah, next. Atau tidak coba ini lompatnya, kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan atau dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Next. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Nanti kita berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bagaimana? Ikatkan rohmu pada Tuhan. Rajin ibadah, rajin baca firman, bertemu bagi kamu tumbuh dalam kasih karunia. Ya dong. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Gimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah tahu kehendak Tuhan? Maka cara kita mengasihi Allah adalah dengan jauh mendekatkan pada Tuhan. Amin. Makanya ya, Paulus
sebagai tujuh berkata, karena itu tunduklah kepada Elohim, bukan Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Begau, pergi maka ia akan mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Ayatkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merat apa? Dapat tertawamu kamu ganti dengan meratap, dan sukacitamu dan berduka cita. Next. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan. Maka dikatakan, dengan cara kamu mendapatkan diri kepada Tuhan dengan berendah, jangan sombong. Kamu butuh Tuhan, kamu butuh Allah, kamu butuh Yesus, kamu butuh Roh Kudus, berikan Tuhan. Maka next, yang ketiga adalah kasih kita kepada sesama. Next. Dan hukum yang kedua, kelanjutan yang tadi, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka dengarkan, jangan hanya nyanyi lagu KASIH, kasih. Tiga hal wujud kasih di dalam Alkitab adalah kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, dan kasih kita kepada sesama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dia mengasihimu. Bukan seperti orang itu mengasihimu, bukan seperti pasanganmu mengasihimu, bukan seperti sahabatmu mengasihimu, tetapi seperti dia mengasihimu, berikan tangan yang berkah. Ya, kalau kamu sadar, kamu pasti bisa mengasihi. Maka next, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Maka ini ada slide-nya nggak? Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Waktu KKR, mungkin ada yang nonton di ibadah itu awal kemarin. Ya, itu semangat. Tapi tahukah bahwa setelah ibadah itu selesai, tim PW atau tim Praise and Worship-nya dibawa ke sekretariat gereja. Ini dari tadi dibawa ke ruang sekretariat. Kira mau apa, mau menyampaikan rapat, tetapi itu adalah membasuh harta. Iya, seperti di gambar ini. Ketika dibasuh itu, ada asisten ibu gembala, asisten pastor Biar Bakariana, itu khusus bagian cowok. Ini baru kan. Oke. Jadi dibasuh gitu, itu berkata, semangat pelayanan, maaf. Itu satu ruangan menangis, satu ruangan yang tadinya semangat itu, yang tadinya penuh sukacita, di ruangan itu tim Praise and Worship-nya menangis karena melihat bagaimana gambaran seperti di slide ini. Kalau kasih pada ini mencuci kaki bukan berarti enggak, tetapi mencuci kaki adalah kau merendahkan hatimu di hadapan manusia.
Kau merendahkan hatimu kepada sahabatmu, kau merendahkan hatimu kepada temanmu, kau merendahkan hatimu kepada kawanmu, maka kau melihat kasih dia nyata kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Halo. Tuhan Yesus berkata begini, maka aku teringat dengan perkataan Petrus di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Silakan dibuka. Silakan kita baca 1, 2, 3. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus apa? Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Itu juga yang menjadi pertanyaanku. Apakah engkau mau membasuh kakiku? Maka aku teringat dengan cerita ini. Bisa ditampilkan videonya sebentar. Yang pemasukan terlihat maka kita lihat dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengasihi. Pelayanlah yang membasuh kaki kita waktu datang dari luar. Pelayanlah. Itu perkataan Yudas. Ini berlawanan dengan sikap bintang. Maksudku, raja seharusnya. Maksudku, kenapa dia melakukan ini? Engkau tak boleh membasuh kakiku. Tuhan Kalau engkau tidak membasuhku, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Oke. Berarti di ayat 7, next. Jawab Yesus kepadanya, baca bersama-sama, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, but you will be now. Kamu akan tahu kapan? Kapan? Ketika dia di surga. Ketika Yesus mati. Kenapa? Kasih ini yang membawa Yesus sampai naik ke atas kayu salib itu. Dan dia memberikan kemenangan kepada kita. Berikan tepuk tangan. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus sama-sama. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini bukan bagian dalam kerajaan surga, karena di dalam KJV atau bahasa Inggris berkata, Petrus berkata unto him, kepada Yesus, thou shalt never wash my feet. Engkau enggak pernah membasuh kakiku dan enggak akan pernah lagi membasuh kakiku. If I was, Jesus answered, jawab Yesus berkata, if I was to know, jika aku enggak basuh kakimu, thou has no part with me. Bukan karena dapat bagian dalam di kerajaan surga, tetapi engkau enggak mendapat bagian bersamaku. Bagian ini berarti kita enggak enjoy berjalan bersama Tuhan. Katakan ini.
enjoy berjalan bersama Yesus. Kenapa? Karena kita nggak ngalamin kasihnya Yesus. Ketika Yesus membasuh kaki, itu berarti dia memberikan kepada kita kasih. Maka kasih itu adalah seperti jaket ini. Jaket ini adalah untuk menutupi. Maka nggak bisa pakai jaket karena pakai bahasa dunia. Jadi jaket untuk menutupi. Sebetulnya ini udah menutupi, tapi masih ada ini motif bajunya. Kalau kita pakai jaket ini lalu dikancing, tidak ada kelihatan. Ketika kita memakai jaket Yesus, jubah Yesus, nggak ada kesombongan. Ketika kita nggak ada the power of ourselves, kuasa dari diri kita sendiri, tapi kita mendapat kuasa dari Yesus. Katakan amin. Maka slide selanjutnya, yes, dia ruangan itu penuh dengan tim praise and worship. Dan ada yang nangis sampai sujud seperti ini. Oh. Kenapa? Yang mosok gembala nyicip kaki bawahan lebih sopannya asisten, seperti kata Yudas terus. Tuhan, kenapa Engkau mau melakukan ini? Untuk membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Maka slide selanjutnya, sama-sama. Jika seorang berkata, aku, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, ia tidak mungkin apa? Mengasihi Tuhan yang tidak. Kasih yang pertama bisa dimasukkan kembali 3 wujud kasih dalam Alkitab. Kasih yang pertama adalah kasih Allah kepada kita, dan yang kedua kasih manusia kepada Allah, dan yang ketiga adalah kasih manusia kepada sesamanya. Ketika kita berkata I love God, but we had our brother or sister, we had our friend, we had our family. You are lying. Kamu berbohong. Ketika kamu berkata iya, saya masih rakyat, tapi kita berkata aku benci kamu, maka kamu adalah bohong. Yang terakhir, ketiga bentuk kasih yang benar dan urutannya. Yang pertama adalah kasih Allah kepada manusia, yang kedua adalah kasih manusia kepada Allah, dan yang ketiga adalah kasih manusia kepada sesama. Amin.